Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Holi sebagai Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman kelas yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang tolong-menolong di masa pandemi. Teman-teman sekalian yang saya hormati, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang tidak dapat mandiri secara mutlak. Manusia butuh bantuan kepada orang lain dalam banyak hal, dan ini adalah sebuah kepastian yang tidak dapat diingkari. Karena itu, masalah tolong-menolong atau membantu satu sama lain sangat diperhatikan dalam Islam. Allah Ta'ala yang paling tahu kemaslahatan hamba-hambanya. Dalam syariat akan banyak kita temukan tentang tolong-menolong. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah amat berat. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mempermisalkan kaum mukminin sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan. Beliau bersabda, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani syuddu ya ba'duhu ba'dah. Artinya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan, saling menguatkan sesama mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2585. Berdasarkan kedua dalil tadi, betapa masalah tolong-menolong atau membantu orang satu sama lain sangat diperhatikan dalam Islam. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sudah setahun lebih kita berada di masa pandemi ini. Masa ini memukul banyak sendi kehidupan masyarakat. Ada keluarga yang kehilangan selamanya anggota tercinta, ada banyak usaha sektor informal, bisnis rumahan, pekerja lepas, hingga sektor pariwisata, barang dan jasa yang mengalami kesulitan dan kerugian besar imbas pandemi corona. Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut telah mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home atau disingkat dengan WFH untuk meminimalkan penularan. Namun, ada sebagian orang yang karena tuntutan pekerjaannya membuat mereka harus tetap keluar rumah demi mencari nafkah untuk keluarga. Seperti supir taksi, angkot, ojol, pengamen, dan pemulung. Ironisnya, karena hampir semua masyarakat di Indonesia di kota besar tinggal di rumah saja semasa WFH ini, otomatis pendapatan mereka pun berkurang drastis. Berbagai program pemberian bantuan dan pengamanan sosial yang dilakukan pemerintah sudah dilakukan dalam penanganan COVID-19. Namun, demikian bantuan tersebut dirasa masih belum cukup. Setiap warga masyarakat harus dapat mandiri tanpa menggantungkan bantuan dari pemerintah ataupun orang lain. Harus menjadi pertimbangan setiap orang agar lebih bijak dalam mengambil keputusan dan pengelolaan perekonomian keluarga di masa merebaknya virus corona ini. Melihat situasi tersebut, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membantu masyarakat, terutama yang membutuhkan pertolongan. Selain membantu dengan memberikan bantuan dan pengamanan sosial, kita juga dapat membantu dengan cara menjaga protokol kesehatan. Secara umum, protokol kesehatan adalah aturan atau tata cara dalam melakukan aktivitas untuk meningkatkan pencegahan serta pengendalian COVID-19 guna menghindari terjadinya epicentrum atau klaster baru selama masa pandemi COVID-19, dan semua elemen masyarakat yang hendak melakukan kegiatan keluar rumah wajib menaati protokol kesehatan. Protokol kesehatan juga bukan hanya melindungi diri, namun juga orang-orang di sekitar kita agar aman dan nyaman terhindar dari persebaran virus corona.
Kemudian, apa saja yang dapat kita lakukan dalam menjaga protokol kesehatan yang harus kita laksanakan? Berikut ada beberapa protokol kesehatan dan cara menjaga kesehatan tubuh yang harus kita ketahui. Yang pertama, menggunakan masker dengan baik dan benar, yaitu menutupi bagian mulut, hidung, hingga dagu. Yang kedua, membersihkan tangan dengan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membantu masyarakat di sekitar kita. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain agar terhindar dari paparan droplet pada saat berbicara, batuk, atau bersin. Yang keempat, menghindari tempat-tempat ramai atau berkerumun yang bisa menyebabkan virus corona menyebar dengan cepat. Yang kelima, menghindari kontak fisik dengan siapapun yang menunjukkan gejala COVID-19. Yang keenam, menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut dalam keadaan tangan kotor atau tidak bersih. Yang ketujuh, membersihkan diri setelah melakukan aktivitas dari luar dengan mandi dan mengganti semua pakaian yang telah diganti dengan yang baru. Yang kedelapan, menerapkan etika pada saat batuk dan bersin, yaitu dengan cara menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau bisa juga dengan menggunakan kain atau tisu. Yang kesembilan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memasak makanan dengan matang, istirahat yang cukup, dan olahraga ringan. Yang ke-10, jika merasa tidak sehat dan menandakan ciri-ciri gejala COVID-19, segera hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, serta melakukan isolasi mandiri di rumah bagi yang merasa kurang sehat seperti demam, batuk, pilek, dan sesak nafas, agar menghentikan segala aktivitas yang dapat memicu risiko terinfeksi virus corona dan menginfeksi orang lain. Nah, itulah tadi beberapa yang dapat kita lakukan dalam bentuk tolong-menolong selama masa pandemi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian pidato ini, mohon dimaafkan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.